Baik, perkenalkan nama saya Friko Ramaputung dengan NIM 2202 11060359. Jadi saat ini saya akan mempresentasikan atau membuat lanjutan dari tugas sebelumnya yaitu modul 4C, di mana di sini kita akan membuat rigging untuk model ikan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di tahap ini kita akan membuat rigging pada model ikan. Jadi sebelum itu kita akan pergi ke edit preference, terus kita pergi ke add-ons dan cari add-ons yang nama Rigify. Oke, jadi di sini kita langsung saja ke bagian Blender. Nah, jadi ini adalah project dari sebelumnya. Nah, di bagian ini kita akan pergi ke bagian preference. Ya, di atas ini edit, ada preference. Nah, ini sudah muncul. Di sini kita pergi ke add-ons dan nah, kita centang di bagian Rigify. Jika sudah kita centang, kita bisa minimize atau kita bisa X. Kita close. Dan selanjutnya di sini kita akan buat sebuah bones atau tulang sesuai yang ada di modul. Nah, jadi yang pertama itu intinya di sini kita akan buat sebuah tulang menggunakan rigging ya, seperti ini kurang lebih. Nah, jadi tulang ini akan dihubungkan dari ujung ke ujung sesuai dengan badan ikan di sini, dan juga ada siripnya juga di sini dibuat bagian tulangnya sendiri. Dan selanjutnya kita akan gabungkan tulang ini dengan tubuh ikan agar bisa digerakkan. Dengan hasil akhir itu seperti ini, mengatur pose ikan. Oke, kita langsung saja, tidak usah berlama-lama, langsung ke Blender. Nah, di bagian Blender ini tahap pertama itu kita langsung dari objek mode ya. Perhatikan dari objek mode. Kita tekan Shift A. Oke, kita tekan Shift A. Terus kita pilih yang bagian single bone. Nah, jika sudah pilih yang bagian single bone, di bagian kanan ini ada opsi data atau objek data property. Kita bisa tekan ini. Terus kita bisa scroll. Nah, di sini ada viewport display, kita tekan ini. Dan kita centang checkbox yang namanya in front. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa pindahkan atau kita grab di bagian sini, terus kita rotate. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk di bagian edit mode. Di bagian tulang ini kita masuk di bagian edit mode dan kita pilih yang di bagian ujung ini, terus kita tahan E, terus kita geser ke kiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita klik, terus lakukan hal yang sama sampai di ujung tulang ekor dari ikan ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk pembentukan dari bonesnya ikan ini. Dan selanjutnya ini kita akan lanjut membuat di bagian sirip. Jadi caranya sama, di bagian objek mode ini kita tekan Shift A dan kita pilih yang armature dan pilih yang single bone. Caranya sama, kita pergi ke bagian data, kita centang di bagian display yang in front ini. Dan selanjutnya kita geser saja ke bagian sirip, atau kita bisa ganti display ini ke wireframe agar bisa terlihat jelas mana bagian sirip. Nah, kita bisa scale untuk mengatur skalanya dan kita atur saja sesuai posisi dari sirip ikan ini. Oke, kurang lebih seperti ini dan kita kembalikan lagi ke dalam material preview. Nah, jadi untuk bonesnya ini tuh sudah terbentuk seperti ini. Dan selanjutnya kita akan coba gabungkan tulang ini dengan tubuh ikan. Tapi sebelum itu kita tekan dulu cube atau tubuh ikan ini.
Dan selanjutnya kita pergi ke edit mode dan kita tekan P, terus kita pilih yang by loose parts. Jadi kita akan memisahkan objek sirip atas, sirip bawah, dan tubuh ikan. Alasannya di sini kita akan menggabungkan tulang ikan dengan tubuh ikan ini. Jadi di sini ada dua tulang yang berdiri sendiri. Jadi ada tulang yang secara otomatis ini terhubung dengan tulang ikan, dan tulang yang ini itu terhubung dengan sirip ikan. Sirip ikan yang di sebelah kiri dan kanan. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya itu kita bisa lihat di bagian objek ini ada cube 001 sampai 006. Di sini kita pilih yang cube dan kita select semua sampai di cube 005. Nah, jadi ini dia akan select semua kecuali yang bagian sirip bagian kiri kanan. Selanjutnya kita tekan Ctrl J untuk menggabungkannya. Dan nah, di sini sudah dilihat bahwa untuk sirip ikan yang bagian kiri kanan ini sudah terpisah ya. Nah, selanjutnya di bagian ini kita akan menggabungkan tulang dengan sirip ikan ini. Caranya kita pilih dulu sirip ini dan kita pilih tulang ini. Terus kita tekan Ctrl P. Dan kita pilih yang bagian with automatic weights. Oke, jika sudah dipilih seperti ini, kita pilih tulang dan sirip ikan ini, terus kita ganti objek mode itu ke wake pane. Nah, di bagian wake pane ini, itu warna merah ini ditandakan bahwa tulang ini berpengaruh secara keseluruhan di dalam sirip ikan tersebut. Nah, jadi kita bisa sesuaikan saja. Misalnya kita tekan yang bagian mode ini, kita pilih yang bagian subtract. Sini kita bisa atur untuk radiusnya, ini kita kecilkan kira-kira 30-an seperti ini. Terus kita bisa atur pengaruhnya itu tidak harus sampai di ujung, karena ini kan menyatu dengan tulang tubuh ikan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Terus kita kembali ke dalam objek mode, dan di bagian objek mode ini kita pilih tulang ikan ini dan kita ganti objek mode ke pose mode. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan kita akan coba menggerakkan sirip ini. Caranya kita boleh tekan grab atau G atau rotate. Coba kita lihat ya. Nah, jadi ini sudah berhasil untuk menyatukan tulang ikan dengan sirip ikan tersebut. Seperti ini. Dan selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan tulang ikan yang menghubungkan dengan tubuh ikan ini. Misalnya kita ke objek mode, kita pilih tulang ikan ini. Kita pilih tubuh ikan ini dan kita pilih tulang ikan. Dan selanjutnya kita tekan Ctrl P, kita pilih yang with automatic weights. Dan selanjutnya kita pilih tulang ikan dan tubuh ikan ini, kita pilih ke bagian wake pane. Nah, di sini itu ada warna biru dan warna merah. Warna biru itu menandakan pengaruh dari ikan ini tidak terlalu berpengaruh besar, atau gerakannya itu tidak akan dihasilkan lebih besar dari yang warna merah ini. Nah, jadi kita langsung saja masuk di bagian objek mode. Di sini kita pilih yang bagian tulang ikan ini dan kita ganti objek mode ke pose mode. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu tulang ikan yang ada. Di sini kita bisa menggerakkannya. Nah, bisa dilihat ini sudah sesuai. Coba kita tes yang di bagian tulang ikan, karena kan tadi ada yang warna merah atau pengaruh yang dihasilkan itu cukup besar, jadi kita bisa coba grab atau rotate. Nah, di sini untuk bagian tulang bagian ekor itu sudah dipengaruhi, tapi di sini ada mungkin bagian sirip atas itu ada pengaruhnya juga, jadi kita bisa kembali lagi ke dalam objek mode, terus kita pilih tulang ikan dan tubuh ikan ini, terus kita masuk di bagian wake pane. Nah, di bagian wake pane ini, untuk di bagian, nah ini kan ada pengaruh ya di sirip ikannya warna hijau ini. Kita ganti mode ke subtract ya ini. Terus kita bisa brush ini, kita bisa ganti. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan pokoknya lihat saja yang bukan dari bagian
ekor ikan ini kita harus ganti menjadi substrak agar tidak dipengaruhi. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Coba kita radiusnya dinaikin sedikit. Oke. Dan kita pergi ke objek mode, kita pilih yang tulang ikan tersebut dan kita ganti ke pose mode. Nah, di pose mode ini kita coba gerakin lagi. Nah, bisa dilihat ya perubahan yang terjadi. Ini hanya yang terjadi di dalam tulang ikan di bagian ekor. Jadi yang bagian sirip atau di bagian lainnya itu tidak terdeteksi. Kalau misalnya masih ada ya caranya sama seperti tadi, kita pergi ke dalam, kita select dulu bagian tubuh ikan, tulang ikan dan tubuh ikan. Terus kita masuk ke wake pane dan kita bisa atur di bagian ini. Jadi intinya di bagian ini jika ada warna selain yang mau dipengaruhi atau misalnya ada warna hijau atau warna merah, itu bisa kita subtract dan kita bisa buat hal tersebut itu menjadi warna biru. Warna biru ini menandakan bahwa pengaruh dari tulang itu tidak akan sampai di bagian ini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, jadi tahap terakhir kita akan membuat pose untuk model ikan ini dengan cara kita ke bagian tulang ikan ini, kita masuk ke pose mode. Nah, ini kita bisa atur gerakannya, misalnya kita rotate, misalnya seperti ini. Misalnya ikan ini akan bergerak dari kiri. Oke. Nah, kita bisa lihat dari solid. Nah, ini pose mode ikan yang akan bergerak, yang sedang bergerak. Nah, oke, jadi kurang lebih untuk modul materi rigging seperti ini untuk implementasinya. Jadi sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan semoga kita bisa bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih.